Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dengar Injil hari ini, problem teologis yang ada yang nampak nyata adalah bahwa apakah keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus itu hanya melulu bagi umat Israel ataupun bagi orang-orang lain yang tidak Yahudi atau bukan orang Israel. Karena tadi kita mendengar bagaimana jawaban pertama Yesus kepada perempuan Kanaan adalah, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itulah juga yang mau dijawab lewat percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan ini, dan kemudian ada mujizat di sana yang kemudian menunjukkan juga kepada kita apa arti Yesus bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat tadi dalam bagian awal, dikatakan sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi ada kota yang namanya Tirus dan Sidon. Letaknya itu di tepian Laut Tengah, ya. Daerah katakanlah bandar atau pelabuhan. Dengan kondisi yang seperti ini, maka bisa kita bayangkan banyak orang dari berbagai suku, berbagai negara, berbagai latar belakang dan sebagainya bertemu, ya, bertemu di Tirus dan Sidon. Hal ini juga bisa berarti bahwa orang Tirus dan Sidon itu lebih terbuka, ya, terhadap sesuatu yang baru. Itu terbukti dalam beberapa
kota yang juga disebutkan dalam kitab suci. Ada interaksi, ada dialog di sana. Dan dikatakan bahwa kehadiran Yesus di situ adalah menyingkir. Menyingkir dari apa? Kalau menyingkir berarti kita harus lihat perikop yang sebelumnya. Ya. Ada peristiwa apa di sana? Ya. Peristiwanya sebelumnya adalah terjadi di sekitar Danau Galilea. Jadi Danau Galilea itu kurang lebih 60 sampai 70 km letaknya dari Tirus dan Sidon. Ya, di sana itu datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus dan berdebat tentang kebiasaan-kebiasaan Yesus yang dan murid-muridnya tentunya yang tidak selaras dengan hukum Taurat. Ya, hal mencuci tangan dan sebagainya. Ya, apakah murid-muridmu tidak melaksanakan hukum Taurat? Anda bisa lihatlah di Matius 15 ayat 1 sampai 20, nanti dicek aja. Ya. Jadi ini ada penolakan justru dari orang-orang Farisi, bangsa-bangsa Yahudi, tetua-tetua Yahudi terhadap Yesus. Ya, daripada ribut kan biasa tuh. Daripada ribut terus ya dihindari aja lah di sini. Ya. Tapi kita lihat, jadi gini, justru penolakan itu hadir oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan kita tahu juga bahwa penolakan yang terbesar adalah ketika Yesus juga dihukum mati dengan penyaliban. Ya. Justru ya, lewat peristiwa ini kita mengetahui bahwa mujizat terjadi di Tirus, di daerah Tirus dan Sidon. Karena Yesus diterima, tidak ditolak. Memang ada dialog yang kemudian mengedepankan tadi, bahwa ada anggapan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu hanya melulu bagi orang Israel. Ya. Para murid kemudian juga mempertegas, suruh ia pergi sebab ia mengikuti kita, sambil berteriak-teriak untuk mau mengatakan ya diusir. Kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan golongan kami. Bahkan yang paling ekstrim, kemudian ada gaya bahasa yang mengumpamakan bahwa perempuan ini adalah disamakan dengan anjing. Anda pernah tahu sawis di anjing-anjing kan? Itu kan sudah, mungkin kalau orang Surabaya juga, daerah Surabaya itu kalau dipisui mungkin juga bisa guyu ya. Kadang-kadang kan dipisui juga bukan berarti bahwa itu dimaki, tapi bentuk ya keakraban dan sebagainya. Tapi ini sampai ungkapan seperti itu. Tapi ngotot ya, ngotot, ibu ini kan ngotot. Jadi kalau gambaran sekarang mungkin the power of mak-mak itu ya. Pokoknya ngotot demi anaknya. Demi anaknya. Dan dia konsisten. Walaupun dia ditolak, tapi dia percaya. Indikasinya apa? Dia tetap menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dia konsisten. Bandingkan kalau Anda tahu kisah pengkhianatan Yudas, itu ada perubahan penggunaan istilah. Jadi dari Tuhan menjadi Tuan. Nah, jadi ada perubahan itu. Dari yang pertama kali menyebut Yesus sebagai Tuhan, dia berubah kemudian dalam dialog itu tidak pakai sapaan Tuhan, tapi dia ini tetap. Oke.
Maka kemudian terjadilah apa yang namanya mujizat. Dan dengan demikian menjawab tadi problem teologis yang terjadi pada jemaat Matius pada saat itu. Bahwa keselamatan yang Tuhan bawa, yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan melulu bagi bangsa Israel, tapi juga bagi seluruh umat manusia, tentunya dengan syarat. Ya. Syarat yang sama yang juga dimiliki oleh perempuan tadi, yaitu iman yang besar. Menerima Yesus. Dan tentunya ini juga menjadi saat bagi kita bersyukur. Karena apa? Ya kita kecipratan karunia rahmat keselamatan itu. Misalnya kalau kita membayangkan saja, hanya berandai-andai. Kalau keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus itu hanya melulu bagi bangsa Israel, keturunan Yahudi dan seterusnya, ya kita mungkin tidak ketemu di tempat ini. Ya karena kan memang bukan untuk kita keselamatan itu. Tapi dengan kisah ini kita juga bersyukur. Kita boleh mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suatu teladan bagi kita juga agar kita belajar dari kegigihan perempuan Kanaan tadi terhadap Tuhan Yesus, bagaimana kita harus percaya kepadanya. Itulah yang juga bisa kita renungkan dalam peristiwa Injil hari ini. Semoga lewat peristiwa ini iman kita semakin dikuatkan untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,